Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Pertama-tama saya senang sekali bisa sharing di sini, apalagi saya bisa ketemu lagi sama Levi. Sebenarnya saya agak lupa tadi mukanya Levi bedanya karena kita terakhir ketemu di Bandung tahun 97. Waktu itu lagi main, dia lagi ngeband lah, saya juga masih ngeband. Terus, bener. Terus bulan depan saya main lagi di acara yang sama, tapi karena yang terakhir menurut yang punya ketemu lagi jadi main lagi. Sebenarnya saya sendiri udah jarang main. Tapi hari ini kembali ke topik membahas tentang musik teknologi, ya, tentang sound production, tentang producing music. Kemudian saya juga nanti pengen sedikit sharing tentang pengalaman saya mengajar, juga tentang sound design dan tentang attitude. Jadi kalau saya tulis keywordnya sih music technology and critical listening sebagai attitude. Jadi kenapa saya bilang attitude? Karena akhir-akhir ini termasuk mahasiswa saya, kalau saya sharing, banyak sekali kondisi di mana anak-anak muda pengen produce album, produce musik, tapi mereka agak bablas. Menurut saya bablas karena gini, enggak basicnya atau dasarnya itu kadang-kadang suka udahlah cuek aja deh. Mau gampang ya? Ya antara itulah, antara mau gampang sama mungkin gara-gara karbitan juga ya. Misalnya gini, saya punya kamera digital, terus saya bisa bikin film, saya bikin dokumenter. Sebenarnya tidak semudah itu menurut saya. Ini kenapa saya bilang ini jadi contoh dampak dari teknologi. Karena menurut saya esensi dari musik itu sendiri, ya dari unsur-unsur musik itu sendiri, menurut saya sudah sering dilupakan. Musik itu sebenarnya apa? Musik itu sebenarnya unsurnya apa? Memang agak teori ya, tapi menurut saya penting. Ya jadi menurut saya seorang mix engineer, mastering engineer sebaiknya bisa main musik menurut saya. Jadi yang ini kalau saya sebut nih spiky-nya nih. Yang tajam-tajam. Ya, yang tajam-tajam ya. Itu yang saya bilang masih ada attack-nya. Ya, masih ada dynamic-nya. Nah, ini tahun 82. Tahun 82 tapi udah bisa bikin musik kayak gini. Coba kita play. Kita bisa lihat di bar yang sebelah kiri itu levelnya Yang hijau itu ya? Yang hijau. Tapi levelnya memang harus agak hati-hati lihatnya, karena dia bukan ngomongin, agak teknis sedikit nggak apa ya. Dia bukan ngomongin soal root mean square atau RMS, tapi dia ngomongin soal peak-nya. Jadi dia cuma ngomongin yang terkerasnya. Jadi sebaiknya ya sebenarnya lebih enak kalau kita pakai software, pakai ViewMeter dan lain-lainnya. Tapi intinya gini, yang saya pengen ceritakan, orang dulu sangat memperhatikan yang merupakan yang namanya dynamic. Ini tahun 82 nih. Tahun 82. Tahun 82. Nah, saya ada contoh lagi. 20 tahun yang lalu. Saya masih SD. Iya. Saya belum lahir. Kenapa ada? Oh. Nah ini Def Leppard. ini favorit saya ini Def Leppard tahun 87. Ya, Kalau ini gimana nih? Ini udah lebih kencang. ini udah lebih kencang. Tapi masih ada dynamic gitu. Kalau kata tadi Masih. Tapi kalau kita lihat rata-ratanya di sini dB-nya -9 ya. Tapi kalau kita lihat bareng ininya nih, ya bukan spiky loh ya, yang ini ya. Dia berarti rata-ratanya hampir mencapai -9 dB. Ya kalau full scale. Artinya Average levelnya. Oke. Berarti masih oke lah ya. Oke. Nah ini Tahun 87. tahun 87 nih. Ini Toto tahun 89. 87, 89 bukannya makin naik ya. Tapi saya bilang ini trennya bukan selalu loh ya. Tapi kalau artinya gini, gambaran ini bisa kita lihat era tahun 90 dan era tahun 2000. Toto album ini saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk beli. Bukan promosi Totonya bukan. Tapi menurut saya kalau kita mau belajar, saya sendiri biarpun dosen, saya sampai hari ini masih belajar. Senang makanya ketemu teman-teman. Ini saya banyak belajar soal yang namanya tone dan dinamika dari album ini. Saya coba playback ya.
dia lebih pelan, tapi kalau kita dengerin ya apa studio monitor ya, dan sebenarnya menurut saya yang mixing elemennya menurut saya sangat baik. Ini Porcaro masih hidup. Di drummernya itu ya. Drummernya masih hidup. Gue mencoba beberapa kali menggrabbing CD-nya Korn, CD-nya Rammstein, CD-nya mulut gue kencang-kencang semua. Dan yang gue dapatkan adalah hasilnya banyak yang segitu. Tapi ada beberapa lagu yang memang mereka pengen ada dinamikanya, ada ada naik turun. Berarti emang kebutuhannya dia pengen kencang. Oke. Kayak begitu. Nah itu gue bilang kalau misalnya semua mengacunya pada situ. Contoh lah sekarang, band pop pengen kayak gitu, itu berarti udah ngilangin namanya dinamikanya. Jadi tidak selamanya gue bilang kencang itu jelek, tapi tidak selamanya juga harus harus ada dinamikanya, tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Gitu. Nah kalau misalnya itu sebetulnya ada nggak sih kalau kayak faktanya pasar itu misalkan emang butuh yang kalau bisa, katanya kan kita bang jangan pernah merhatiin ya, maksudnya harus gimana. Artinya kan kalau lihat ini baru yang, iya juga sih gitu. Tapi kalau ada nggak sih pasar bahwa ternyata emang pasar suka dia ngeblok gitu, ada nggak? Kan saya pikir bukan emang berhubungan dengan pasarnya. Iya, kayak gini deh. Dulu sempat ada omongan CD band Indonesia itu minimal 9 dB kalau ngomongin masalah teknis dan 9 dB RMS-nya gitu. RMS-nya minimal segitu. Terus kalau orang ngomong kayak gitu, untuk band siapa? Kalau band Indonesia, kita nggak bisa pukul rata band Indonesia. Kalau misalnya kita ngomongin minus 9 dB, untuk penyanyi dan pemain, maksudnya untuk format band yang cuma penyanyi, pemain piano, untuk minus 9 itu ngaco. Berantakan gitu. karuan, kencangan gitu menurut gue. Rusuk ya? Jadi tergantung, nggak bisa dibilang bahwa harus semua punya standar itu enggak. Menyambung soal yang tadi ya, soal yang ngeblok semuanya. Itu sangat berbahaya kalau misalnya tadi kayak Lili bilang pemain piano sama vokal gitu, gitar, terus semuanya pengen dihajar minus 9. Wah itu bahaya. Apalagi kalau teman-teman ada yang nggak ngerti minus 9 itu apa, minus 15 itu apa. Udahlah sikat aja lah, pokoknya kedengeran. Saya ngobrol sama Simon Cotsworth, yaitu engineer-nya Incognito, lagi di Jakarta. Saya ngobrol sama dia, Incognito hampir semua album. Saya nanya sama dia, ya you name it lah. Jadi banyak banget. Terus Janet Jackson, In Exist, jadi udah veteran lah ya. Nah kesempatan dong saya untuk ngobrol, untuk dalam tanda kutip saya juga belajar. Filosofi slow mixing, tips mixing seperti apa sih? Pokoknya pura-pura bego deh ya. Iya dong, supaya kita belajar juga ya. Di satu sisi juga pengen ngecek juga sih, maksudnya bener nggak selama ini? Lu mixingan seperti apa sih? Mau diceritain? Oh mixingan saya begini-begini, saya dulu hidup di analog, terus saya pindah ke digital, buat saya oke kok, nggak ada masalah. Oke, satu sisi udah oke. Terus sebelum ke mastering lu gimana? Ya pokoknya lu perhatiin level, terus saya ngomongin soal ini. Menurut lu gimana nih soal ini? Oh iya, saya juga concern banget soal ini. Akhir-akhir ini banyak banget yang klien menuntut begini. Terus saya langsung nanya soal teknis. Sebelum pindah ke mastering, kamu mixingnya pakai berapa? Kalau saya bilang, langsung duluan saya kan. Kalau gue sih pakai minus 15 dB sebelum pindah ke mastering, supaya di mastering di angkatnya masih ada headroom banyak. Oh, saya lebih ekstrim gitu. Saya pakai minus 18 sampai minus 20. Saya kaget. Tapi inti pembicaraan kami adalah bahwa bule sangat memperhatikan semua unsur dalam konteks musik. Bukan hanya dinamika menurut saya, artikulasi, projection, tone, dan lain-lain. Jadi kalau kita ngobrolin soal itu, saya pikir gini, buat teman-teman yang sangat semangat soal musik, saya pikir itu udah sangat baik. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga mengerti unsur-unsur apa yang ada di dalamnya dan jenis musik apa yang kita mainkan. Jangan pikir musik rock nggak mainin dynamic loh. Rage Against, buat saya dia sangat memperhatikan dynamic. Mungkin karena Eddie Willis. Ya selain orang-orangnya juga ajaib ya. Tom Morello. Ya, mau nambahin ya. Pakai ilustrasi kalau kita nonton orkestra. Semua itu posisinya itu udah diatur. Ya, percussion, timpani kalau saya penonton itu di sebelah kanan,
viola, 1, 2 violin, kemudian sebelah kiri itu tiup, woodwind sama brass tuh beda tempatnya. Oh itu nggak boleh ngacak? Nggak boleh. Oh. Kali Kontrabas di sebelah kanan saya, kontrabas, kemudian cello itu di belakang di antara viola sama ini. Jadi saya memperhatikan setiap kali saya recording itu buat saya udah mixing. Karena cuma posisi doang ya? Udah posisi. Kenapa? Panorama. Jadi panorama itu left right-nya ya, semuanya udah diatur. Makanya tugas kita sebagai mixing engineer adalah gimana bisa posisi mereka itu projection ke pas lagi kita recording. Pertama itu. Kedua, mereka kan main kan baca. Baca itu kan semua harus dipatuhi, bukan feeling ya? Bukan pura-pura gaya doang gitu ya. Tapi baca. Ya kalau memang harus pelan-pelan. Nah. Kalau main seper 16, 32, jadi bener-bener patuh gitu ya. Kalau istilah Mas Adi, harus bener-bener patuh lo Jack, lo sama itu sama kertas tuh, ya. Nah, jadi waktu kita record itu semuanya sudah mereka sudah jadi apa ya? Istilahnya kalau udah jadi kompresor. Oh. Dia yang kecilin, dia yang gedein. Kalau misalnya ada yang kegedean, ya biasanya kita di mixer kita yang kecilin gitu ya, kalau live. Kalau ini nggak, dianya sendiri yang udah main. Nah mereka baca. Tapi kalau di band seperti tadi yang Mas Levi sampaikan, itu ya itu kadang-kadang band tuh pengen, wah ini mungkin sebagai dulu gitaris tuh, tolong dong dikenceng lagi dong gitarnya. Jadi ada egonya ya sedikit. Jadi kalau ibaratnya kalau si drum itu kemot seringai, drumnya dong tolong lebih gede lagi dong. Ya karena dia main drum, padahal kayaknya belum bisa mod. Drumnya udah segini porsinya. Nanti vokal dihajar jadi begini-begini. Nah itulah yang menurut saya menabrak antara engineer sama musisi. Kenapa? Karena musisi itu sering kali pakai unsur estetika, betul nggak? Engineer bener pakai estetika, tapi dia juga ngomongin soal teknis. Jadi otak kiri sama otak kanan berantem. Itu gimana? Iya. Kalau Levi sendiri kalau panggung juga ini juga gimana? Jadi gini. Protes juga. Kalau misalnya dibilang musik itu sama fotografi sama, gue mengiyakan. Dan jangan salah sekarang itu para engineer itu kita punya waktu untuk hunting foto bareng. Wow, Instagram. Oh, serius, gue Indraki segala macam itu kita sering hunting. Gue kemarin terakhir ke Taman Mini sama Indraki, foto segala macam. Karena konsepnya hampir sama dengan musik. Dia kedalaman. Ada juga ya. Kedalaman saya foto terus belakangnya blur. Nah, di audio juga ada. Gimana cara membuat dia adanya di belakang dengan reverb yang lebih banyak? Dia karena terasa lebih ada di belakang gitu. Jadi prinsipnya kurang lebihnya sama. Kalau kita mau menelaah yang namanya audio dan visual, ada similarity-nya yang bisa di garis bawahi gitu. Kendalanya biasanya gini, karena nggak tahu, akhirnya nyomot referensi yang menurut mereka enak, padahal itu belum tentu enak. Contoh, semuanya dihajar, semuanya sama rata. Bassnya di sini, gitar satu ya di sini juga, nggak mau kalah. Gitar dua sama di sini juga, vokal ya agak depan dikit, keyboard tadi. Ya nanti pas pindah ke mastering kayak tadi Mas Levi bilang, pas lagi dinaikin ya semuanya jadinya rata semuanya. Padahal nggak semuanya harus begitu. Jadi yang namanya main musik kan kadang-kadang gini ya, kalau kita perhatiin musik-musik 80 yang elektronik gitu, ada cuma main bunyi sinte kecil di sebelah kanan, kecil banget, tapi sampai berasa gitu ya. Bisa nggak sih musisi untuk tahan fungsi gue itu cuma buat mainin sinte kecil gitu, tapi berasa. Kayak misalnya Sting di album Soul Cages yang main drum Manu Kachi gitu ya, album contohnya. Dia cuma main splash kecil doang di lagu When the Angel Falls. Gue suka banget album itu. Dia cuma main splash kecil, tapi kedengeran banget jauh. Udah nggak diulang lagi. Sepanjang lagu nggak diulang lagi. Tapi dulu gue sama Kemo kan sering banget ngebahas itu ya. Kemo tuh teman baik, dia drummer yang sering aja sekarang. Coba ulang lagi. Waduh ini mah udah nggak ada lagi mah. Coba ulang lagi. Itu soal apa tuh? Jadi kita sering banget diskusi musik yang lebih arahnya critical listening. Jadi bukan hearing, tapi listening menyimak. Kayak misalnya kita dengerin Dream Theater gitu ya. Dengerin Dream Theater kan buat saya sih kurang enak kalau sambil ngopi ya. Emang harus begitu ya? Enaknya apa juga?
mengerahkan energi, di- terus di- kita ditelaah. nyimak gitu ya, disimak karena estetikanya ada di situ, mainnya, detailnya, patuhnya dan lain-lain. Tapi pas dengerin musik-musik tertentu, wah, busetnya, kok ada suara ini di mana lagi? Di sini lagi, di sini lagi. Akhirnya apa? Kita ketagihan. Kita dengerin Pat Metheny juga sama. Kita dengerin Pat Metheny juga, ya apalagi Pat Metheny ya, musisi jazz yang luar biasa gitu, seniman lah, seniman. Terus kayak misalnya kalau musik yang pop, saya suka banget Tears for Fears, ya, Roland Orzabal itu sampai hari ini saya masih ngefans. Dia juga sama. Dia cuma kasih, kalau orang ngelukis cuma kasih warna, Tapi cukup gitu ya? udah cukup. Nggak diulang lagi, cuma ada di situ doang. Kecil, jauh, tapi udah nggak ada. Tapi saya justru nyariin unsur itu. Nah, itu yang menurut saya kayaknya kalau saya sebagai produser, ya, itu mungkin salah satu fungsi kita ya, supaya produser juga bukan cuma ngomongnya soal ini ya laku enggak gitu, tapi artinya approach kita tuh apa gitu. Mungkin nanti dia bisa share. Apalagi langsung di berhubungan dengan pasar. Mungkin ada yang masih bingung critical listening itu seperti apa sih gitu. Mungkin Coba. Jadi gini loh, pernah tahu nggak ada beberapa komunitas ya yang suka melihat film tapi dari sisi kritikalnya. Contoh misalnya, film ini lucu ya, kenapa? Diambilin nih, lihat ya, yang pas adegan scene ini, lukanya ada di sini. Pas beda angle, loh, kok lukanya agak indah ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu sebenarnya multi blooper. Iya, bloopers. Nah, ini kita melihat sisi audio juga bisa seperti itu gitu. Kita dengerin. Kalau aku malah lebih dengerin, gila nih, kok tega amat ya, kompresnya kebanyakan gitu. Bagi sebagian orang kompres apa sih? Kepalanya dikompres bukan, maksudnya dikasih kompresi, biar apa? Biar dinamiknya nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, itu ada memang beberapa instrumen yang butuh seperti itu. Tapi kalau kebanyakan juga jadi nggak enak gitu. Nah, seperti itu. Jadi critical listening kalau gue bilang sama seperti halnya penikmat musik, penikmat film melihat bloopers hal-hal yang gitu ya. Cara cerita film mah udah tahu gitu. Iya. Jadi ditonton emang buat diperhatiin banget. Tapi kalau critical listening di musik itu lebih cari enjoy-nya, lucu ya gitu, lebih cari fun-nya di situ. Tips dari gua mungkin kalau masalah ada yang mau rekaman atau segala macam, let's say lo drummer atau gitaris atau pemain gitar akustik, gimana sih buat rekaman yang paling bagus gitu? Yang paling utama adalah ini, yang jadi judge untuk alat-alat yang lo miliki. Jadi gini, kalau mau rekam drum jangan taruh mic-nya dulu, dengerin aja sembari main gitu. Dung. Ingat, mikrofon itu sama seperti kuping kita. Jadi tidak ada ibaratnya, lu mau rekam pakai mikrofon ini bagus kalau ada di otak kita, oh drum busuk dengan mikrofon itu bagus, nggak akan ada. Jadi kalau di kuping kita udah jelek, ya sudah lah ya. Garbage in, garbage out. Itu sebenarnya recording itu. Jadi kalau yang masuk ya maaf ya, misalnya masuk di bagian garbage ya sampah ya keluar juga seperti itu. Kalau dibagus-bagusnya oke, lebih bagus sedikit, cuman nggak akan maksimal. Jangan pernah berharap lebih lah ya pokoknya. Nah, yang gue maksud adalah bukan masalah merek gitarnya atau merek drumnya bagus apa enggak. Itu yang paling krusial menurut gue, yang tidak diketahui oleh musisi-musisi muda gitu ya. Mau rekaman, datang ke tempat gue, Mas, saya mau rekaman gitar, gue pengen gitarnya seperti gini-gini, coba. Jreng. Coba, kok fals sih? Senarnya terakhir diganti kapan? 4 bulan lalu. Senar doang tuh ya? Gue nggak butuh ibaratnya gitar PRS atau Gibson atau Fender yang mahal atau segala macam, enggak. Yang paling utama adalah stringnya. Kalau stringnya nggak diganti, mau gitar mahal pun akan jadi jelek. Drum juga sama. Lo punya drum bagus gitu, misalnya mereknya DW apa segala macam, tapi kulitnya udah busuk ya, itu akan kalah dengan drum buatan lokal Indonesia dengan skin yang bagus. Jadi bisa gue bilang, mau rekaman bagus itu nggak mesti drum, tapi esensi dari kita recordingnya itu yang kita harus ketahui. Kok drumnya nggak enak bunyinya, bisa nge-tune nggak? Enggak, ya jangan. Minta tolong sama drum technician yang bisa nge-tune drum. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Itu gambaran yang paling basic buat gue untuk
teman-teman yang misalnya pengen recording di rumahnya atau mau bikin studio atau apa, ya tips dari gue yang paling simpel adalah itu. Ibaratnya bahan dasarnya kalau bisa Betul. emang dari yang bagus dulu. Iya, kalau bahan dasarnya bagus, aduh senangnya minta ampun. Oh. Drum, jangan ambil contoh. Drum, jangan dikira drum itu semakin kencang kita mukulin suaranya semakin keras. Enggak. Malah ibaratnya kalau saya lihat drummer yang megang stick dan mukulnya kayak main bulu tangkis, itu yang paling bagus suara. Dung. Kayak dikepret itu. Dung. Itu suara tone jelas, sustainnya pas, dan membuat suara musiknya jadi bulat dan fat, jadi gemuk. Instead of pemain drum yang mukulnya kencang banget, udah berhenti gitu, dan nggak enak, pusing mixingnya juga. Nah, dari gambaran itu saya ngambil prinsip bahwa kalau misalnya ngelihat orang bule bagus atau segala macam, itu mulai dari source-nya dulu. Source-nya dalam artian si orang-orangnya, skillnya seperti apa, cara bermainnya seperti apa, alatnya, gimana dia men-treat alatnya sendiri. Contoh lah, misalnya let's say, gitaris gitu, pengetahuan tentang gitarnya sendiri, tentang kayu. Kenapa saya bilang pengetahuan tentang kayu itu penting? Karena gini, kalau mau soundnya lebih bright, janganlah pakai rosewood, pakailah yang namanya maple. Itu akan lebih bright, sustainnya akan lebih panjang. Jadi pengetahuan tentang kayu, drummer juga sama. Gue pengen soundnya warm, ternyata semua komponen kitnya 7 lapis drumnya itu adalah maple. Soundnya udah bright. Jadi tentang pengetahuan dasar instrumen yang dimainkan sendiri itu harus diketahui dulu. Nih instrumen gue, mentoknya dia nih memang karakternya seperti ini. Gitu. Nah itu yang menentukan soundnya seperti apa. Jadi jangan heran kalau misalnya orang bule rekaman dia bawa satu truk gede itu isinya gitar semua. Karena kenapa? Karena dia tahu gitar ini suaranya kan seperti apa. Ya karena nggak balik lagi bahwa emang kita ini sebenarnya kan emang masih trial ngomongin, karena emang terus terang belum pernah nih ada offset yang tiba-tiba ngomongin yang bisa dibilang agak spesifik banget, belum pernah. Jadi emang ini kita akan coba nanti juga mungkin sama gengnya Levi dan Kang Acung nanti kita akan bikin lebih bakal ini lagi soalnya. Ya. Kita lebih mantap lagi lah ini. Jadi mungkin terima kasih juga buat teman-teman yang sudah datang. Mohon maaf atas kekurangan. Nanti lain kali kita akan ngobrol dan kita akan bikin topik khusus lah buat yang musik. Selamat malam, terima kasih.